juga saya suruh Bapak Ibu atau disiplin yang tergabung dalam Full Gospel Men's Fellowship Internasional ya. Selamat malam semua, selamat bertemu kembali. Ya, saya beberapa kali ada mengikuti dalam kegiatan ini dan saya pertama mengucapkan terima kasih untuk Pak Yusa sebagai Presiden Regional DKI 1 yang memberikan kesempatan kepada saya. Ya, Saudara kasih Tuhan, ya kita masih ada di dalam PSBB transisi. Artinya apa? Artinya kita masih di dalam situasi wabah dari pandemi COVID-19 ini. Saudara kasih Tuhan, pandemi dan wabah ini akan merubah perilaku masyarakat secara agak mendasar. Persepsi mengenai kesehatan, apa yang jadi prioritas dalam kehidupan ini. Karena ternyata sekarang banyak hal yang dikumpulkan, diakumulasikan, termasuk kekayaan. Nah, ketika menghadapi wabah ini juga sepertinya nggak punya manfaat. Tidak ada artinya orang punya uang banyak sekarang ini, karena semua bisa tertular, semua bisa kena. Ya, Pangeran Charles bisa kena, pejabat-pejabat negara bisa kena. Jadi sepertinya wabah ini tidak pilih kasih. Dan bayangan saya, mungkin ini akan mengubah juga tatanan sosial dan tatanan kultural kita secara mendasar. Tetapi ketika kita jeli, maka kita akan bisa melihat pandemi ini bukan merupakan hambatan. Tetapi kita bisa melihat ini sebagai proses yang Tuhan izinkan terjadi untuk memberikan kesempatan kepada kita supaya kita dapat mengalami janji yang Tuhan sediakan bagi kita. Seperti tadi kesaksian yang dibagikan Pak Robert, di mana kakinya yang mengalami join lututnya harus dioperasi, bahkan mengalami terjun bebas, tetapi ketika mengalami pemeliharaan Tuhan, maka boleh bersaksi, bahkan boleh berkata, hari-hari ini Pak Robert bisa bersyukur karena dipakai untuk menjadi berkat buat banyak orang. Begitu juga yang disaksikan oleh Pak Ishak, ya luar biasa ketika mengalami pandemi ini sehingga diproses Tuhan untuk berubah, beralih daripada usaha pekerjaan yang digeluti selama ini. Tapi ternyata penyertaan Tuhan membuat Pak Ishak bisa bahkan berhasil dalam pemindahan seperti ini. Bahkan percaya yakin setelah pandemi ini selesai, ya Pak Ishak akan dipromosikan Tuhan lebih lagi menjadi berkat. Puji Tuhan, ya. Ketika kita jeli maka kita bisa melihat pandemi ini bukan merupakan hambatan, tapi kita bisa melihat sebagai proses yang Tuhan izinkan terjadi untuk memberikan kesempatan kepada kita supaya kita dapat mengalami janji Tuhan yang sudah disediakan bagi kita. Amin. Ya, sudah kasih Tuhan, malam hari ini judul sharing ini adalah Don't underestimate yourself. Ya, artinya apa? Jangan pandang rendah, jangan meremehkan dirimu sendiri. Saudara, kita semua cenderung menghargai diri sendiri dengan pencapaian yang ada. Ya. Kadang dengan apa yang kita punya menjadi semacam kebanggaan. Ya, gak salah sih, gak ada yang salah dengan itu kalau kita membanggakan semua yang kita capai, semua yang kita miliki, gak ada yang salah dengan itu. Tetapi masalahnya berapa banyak orang yang meremehkan dirinya ketika belum mencapai sesuatu dan belum punya sesuatu. Nah, mental seperti ini adalah berbahaya. Saudara, tindakan-tindakan yang bersifat memandang rendah, meremehkan diri sendiri akan membuat saudara buta dalam melihat kesempatan. Membuat saudara buta dengan rencana besar Tuhan atasmu. Saudara akan kesulitan mengaminkan rencana ajaib Tuhan atasmu. Saudara kasih Tuhan, sekali lagi, jangan remehkan dirimu. Semua butuh proses. Kalau kamu belum mencapai sesuatu dan belum punya sesuatu, tetaplah berharap, tetaplah berjuang, dan tetaplah percaya. Tuhan akan membuat semua menjadi indah pada waktunya. Ya, karena rancangan Tuhan
jauh lebih besar daripada keinginan yang ada pada kita. Seperti dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Saudara, daripada mengecilkan, memandang remeh, memandang rendah diri sendiri, lebih baik perkatakan kata-kata iman. Di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, perkatakan kata-kata iman. Ya, bersama Tuhan aku cakap melakukan perkara-perkara besar. Saudara, hari-hari ini tengah pandemi ini kita banyak melihat timbul talenta-talenta baru, businessman, businesswoman yang baru, ya, dengan talenta-talenta yang mereka miliki. Mereka tiba-tiba muncul, ya, dalam sesuatu yang baru, seperti jual beli online, bisnis online, ya, bisnis makanan dan lain sebagainya. Saya melihat banyak sekali terjadi demikian, di mana mungkin banyak para suami, ya, para bisnismen yang sekarang mengalami gangguan, bahkan harus nggak bisa bekerja di kantor, nggak bisa melakukan bisnis. Tetapi tiba-tiba muncul talenta-talenta baru, terutama buat ibu-ibu. Saya salut dengan ibu-ibu, ya. Hari-hari ini mereka tiba-tiba keluar semua talentanya. Dia bisa berjualan makanan, berjualan online yang hari ini kegiatannya naik berkali-kali lipat. Nah, saudara kasih Tuhan, inilah yang membuat pertumbuhan ekonomi kita nggak begitu jatuh terlalu signifikan. Ya, pertumbuhan ekonomi kita turun sebanyak 3,9%, tetapi tetap lebih bagus dibanding dengan Malaysia yang 4,7%, ya, dibanding dengan Amerika 4,8%, Perancis yang turun 6%, bahkan Singapura yang tetangga kita dekat, dia turun paling berat yaitu 41,3%. Kita cuma 3,9%. Kenapa? Karena banyak ditopang oleh kegiatan-kegiatan yang baru, bisnis-bisnis baru yang bermunculan, ya, yang melewat online dan lain sebagainya. Ini yang sekarang menopang perekonomian kita. Nggak terlalu besar untuk 3,9%. Ya, tinggal APBN digelontorkan saja, maka akan pulih kembali. Saudara kasih Tuhan, mari di tengah-tengah pandemi ini jangan kita merasa pesimis, jangan kita merasa rendah diri, memandang rendah diri sendiri, tetapi lebih baik perkatakan kata-kata iman dan mulailah mengerjakan apa yang mungkin kita lakukan walaupun kelihatan kecil. Kita kerjakan mungkin kelihatan kecil, apa yang ada pada kita, kita kerjakan. Saudara kasih Tuhan, ada quote yang berkata, small change can make a big difference. Sekecil apapun perubahan yang Anda lakukan, ya, asal ke arah yang lebih baik, itu akan membuat perubahan besar pada kehidupan Anda. Saudara, percayalah, hal-hal kecil yang ada pada kita di tangan Tuhan akan berdampak dan berbuah besar. Amin. Ya, seperti Daud, ya. Daud dia hanya mengembalakan kambing, domba 2-3 ekor, nggak banyak, saudara. Meski sedikit, tetapi dia lakukan tugas itu dengan setia. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan, apabila ada singa beruang yang mau menerkam, dia akan mengejarnya dan menghajar. Bahkan melepaskan domba itu dari mulutnya. Ya, kalau ada yang menyerang, maka dia akan tangkap janggutnya, lalu menghajar dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang, di Alkitab katakan pernah dihajar oleh Daud. Saudara, karena kesetiaannya di dalam perkara kecil, maka Tuhan mempercayakan Daud di dalam perkara besar. Dari mengembalakan kambing domba yang 2-3 ekor menjadi raja, ya, yang mengembalakan bangsa Israel yang begitu besar. Saudara, camkan baik-baik. Semua dimulai dari yang kecil. Ketika kita setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan dalam perkara-perkara besar. Ya, dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa percaya dalam perkara-perkara kecil, ya, ia juga setia di dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak
tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar di dalam perkara-perkara besar. Saudara kasih Tuhan, semua dimulai dari hal yang kecil. Ketika kita setia di dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita lebih besar lagi. Ya, nah masalahnya mengapa kita sulit mengalami perubahan? Saudara, mengapa kita sulit mengalami perubahan? Yang pertama, saudara, ya karena kita mengalami ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan membuat kita tidak mau menyerahkan keterbatasan kita kepada Tuhan. Namun kita terus menggenggam erat ya kekurangan, kelemahan, keterbatasan apa yang kita miliki. Artinya apa? Kita berkutat terus di dalam kelemahan. Kita berkutat terus di dalam kekurangan. Artinya apa? Artinya kita sedang memandang remeh diri sendiri. Ya, wah saya nggak bisa, mana mungkin, terlalu sulit bagi saya, nggak mungkin saya bisa lakukan. Ya ini yang terjadi. Nah hal-hal ini disebabkan oleh ketidakpercayaan kita. Seandainya kita percaya, maka dengan rela dan berani kita akan mencoba melakukan dengan apapun yang kita miliki, dengan keterbatasan apa yang kita miliki. Atau mungkin kita seringkali melakukan namun dengan hati yang tidak percaya, sambil berpikir, apakah artinya saya ini sih? Ya, saya ini orang lemah, saya ini orang yang terbatas. Ya, saudara, sikap ketidakpercayaan inilah yang akan menghambat dan hanya akan membuat kita tidak bisa mengalami terobosan, tidak bisa mengalami janji Tuhan, dan tidak bisa mengalami kemenangan. Saudara kasih Tuhan, Lukas 1 ayat 37 dikatakan, for with God nothing will be impossible. Bersama Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Bersama Tuhan kita cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Ya, saudara, sangat penting untuk terus membangun dasar keyakinan yang kuat. Bahkan kita harus punya kekuatan itu sekuat batu karang dalam kehidupan kita. Bahwa sekecil apapun kemampuan kita, apabila kita percaya bersama Tuhan, maka akan selalu ada perbedaan. Amin. Sudah kasih Tuhan, seringkali setiap orang yang mengalami tantangan, mengalami masalah hambatan yang besar ya. Saya seringkali juga mengalami hal demikian ya. Bukan berarti kalau sudah jadi hamba Tuhan, sudah jadi pengkhotbah terus semua jalan jadi jalan tol mulus, enggak ya. Semua pasti mengalami. Cuman bedanya ketika saya mengalami, saya lebih senang, saya akan masuk ke kamar. Saya akan tutup pintu dan saya akan melihat cermin ya di meja rias di mana setiap hari istri saya sedang merias. Saya tutup, saya melihat cermin. Saya perkatakan di depan cermin. Ya, saya perkatakan kepada diri saya sendiri, Tuhan punya rencana atas dirimu. Kamu bukan kebetulan ada di dunia ini. Kamu kepala, bukan ekor. Bersama Tuhan, kamu bisa melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sudah kasih Tuhan, keluar dari kamar, saya merasa mendapat kekuatan baru. Kenapa? Karena saya baru saja mengadjust, mengatur lensa, mengatur cara pandang diri saya. Maka saya keluar dengan otoritas yang penuh dari Tuhan. Amin. Ya, maka saudara kasih Tuhan, milikilah kepercayaan bahwa segala sesuatu yang dititipkan Tuhan dalam diri kita, ya, ketika kita mau melakukan bersama Tuhan mungkin dengan keterbatasan, mungkin dengan kekurangan kita, saya percaya bersama Tuhan kita cakap melakukan perkara yang besar. Amin. Nah, saudara, mengapa kita sulit mengalami perubahan? Yang kedua, kadang seringkali kita mendengar kata orang. Saudara, jangan terlalu mendengarkan perkataan orang lain. Ya, pasti saudara, kalau saudara nonton acara sepak bola, penonton itu selalu berisik, bahkan merasa lebih pandai daripada pemainnya, betul kan? Wow, lempar terus ke depan, ya, terus serang ke kanan, serang ke kiri. Selalu penonton itu lebih ramai, selalu penonton lebih berisik, bahkan selalu penonton itu merasa lebih pandai daripada pemain sepak bola itu sendiri. Saudara, jangan kita sering mendengarkan kata orang. Quote
yang dikatakan yang kedua sering mendengar kata orang, quote yang dikatakan Steve Jobs, ya, dikatakan don't let noise of others' opinion drown out your own inner voice. Ya, jangan biarkan opini atau perkataan orang lain menenggelamkan suara dari dalam dirimu atau dalam diri hatimu. Saudara, ketika kita punya kepercayaan diri, kita nggak mendengarkan orang lain, maka kita akan mengalami satu kekuatan yang baru. Saudara, saya mau pertontonkan sebuah video pendek 1 menit lebih. Ya, saudara bisa lihat. Ketika kita memiliki kepercayaan diri, ya, maka kita akan mengalami suatu kekuatan yang luar biasa. Saudara mengalami percaya diri berbeda dengan mengandalkan diri sendiri loh, berbeda. Percaya kepada diri sendiri berarti kita percaya bahwa Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah yang namanya percaya kepada diri sendiri. Maka ketika kita nggak mendengar orang lain, tapi kita percaya pada diri kita sendiri, maka akan timbul satu kekuatan yang baru. Ya, saudara coba saya akan putarkan. Coba ini udah bisa nggak siap? Nah, saudara bisa lihat nih, ada pertandingan tinju ini. Nah, saudara bisa lihat ya, ketika seorang petinju mengalami satu kepercayaan diri yang luar biasa, maka yang lemah itu akan berubah, berbalik menjadi kekuatan, bahkan berbalik menjadi kemenangan. Ini pertandingan Corrales melawan Castillo, saudara, beberapa tahun yang lalu. Saudara lihat nih, Corrales yang namanya dihajar habis-habisan, ya, habis-habisan sampai babak belur, bahkan mengalami kejatuhan beberapa kali, dipukul satu. Dia dia kembali. Dia terus berjuang, saudara, ya, berjuang, dia terus all out dia kuat diri, kepercayaan diri yang luar biasa sehingga membuat dia terus jatuh, bangkit, jatuh, dipukul roboh, bangkit. Yang dialami sampai matanya bengkak, mungkin terpandang, tapi kita terus bahkan saudara lihat ya, suara penonton berteriak untuk terus mengejek, mencemooh apa yang kau dengar. Bahkan pelatihnya sendiri dia memberikan semangat, mematahkan semangat. Dia nggak mau dengar apa yang dia dikatakan orang lain. Dan saudara lihat apa yang terjadi ketika dia punya percaya diri, apa yang terjadi. Ini sudah masuk, ini ada Saudara, apa yang terjadi ketika memiliki kepercayaan diri yang kuat, ya, dia nggak mau mendengarkan apa yang orang-orang katakan, maka dia mengalami satu kekuatan yang baru, kebangkitan yang akhirnya mengantarkan dia menjadi juara. So don't let the noise of others' opinion drown out your own inner voice. Ya, saudara kita miliki kepercayaan diri, maka kita akan bangkit. Kita mempunyai kekuatan yang baru, semangat yang baru, bahkan kita akan mengalami sebuah kemenangan.
Saudara kasih Tuhan, seperti apa yang dialami Daud ketika Daud hendak menghadapi Goliat. Kalau pada waktu itu Daud mendengar omongan-omongan orang tentang dia, ya, maka dia akan menjadi lemah, ya, karena Goliat adalah tentara yang besar, tentara yang gagah perkasa, dan bangsa Israel mencemooh dia. Siapakah yang kita lihat? Daud yang kecil, yang nggak sepadan, dia maju hanya untuk mencemoohkan kita semua. Bahkan ketika itu Raja Saul juga berkata kepada Daud, nggak mungkin engkau dapat melawan orang Filistin itu, sebab engkau masih muda. Sedang dia Goliat sejak dari mudanya sudah terlatih menjadi prajurit yang hebat. Saudara, apa jadinya kalau Daud mendengarkan mereka semua? Tapi Daud tidak mau mendengarkan mereka semua, dan dia berani berkata, siapakah yang berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Dia akan kuhajar seperti singa dan seperti beruang itu. Saudara, jangan mendengarkan apa kata orang, tetapi dengarkan apa kata Tuhan, sehingga kita dapat mengalami ya kemenangan, karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan kemenangan kepada kita. Amin, saudara. Nah, saudara, mengapa kita sulit mengalami perubahan? Ya, karena seringkali kita juga nggak taat, saudara. Seringkali ketika kita nggak percaya, maka akan yang muncul adalah ketidaktaatan. Sebab kita berpikir, untuk apa? Mana bisa? Mana mungkin? Sehingga ketika Roh Kudus yang mengarahkan atau menuntun kita mau melakukan sesuatu, kita mengabaikannya. Akhirnya yang kita alami, kita nggak mengalami satu realita dan penyertaan Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita sulit mengalami perubahan? Karena seringkali kita nggak taat. Sorry, sebentar. Kok macet ini? Sebentar. Sebentar, saudara. Kok macet jadi. Ya, sebentar saya masuk lagi, sharing, sebentar. Sebentar ya saudara, sebentar ini ada trouble di tempat saya. Sebentar. Ya, ya, yang membuat kita sulit mengalami perubahan karena seringkali kita nggak taat, ya. Karena ketaatan akan membawa kepada kita dampak yang besar. Saudara, ketaatan adalah sebuah kunci untuk kita dapat masuk dan meraih janji Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ketaatan itu sangat penting, ya. Oleh sebab itu ada quote yang mengatakan demikian. Ada quote yang mengatakan satu ons ketaatan lebih berharga dari satu ton. Doa belum tentu taat, tetapi orang yang taat sudah tentu pasti berdoa. Itulah sebuah ketaatan. Saudara, saudara lihat pada waktu Petrus dan kawan-kawan sedang mencari ikan, mereka sudah semalam-malaman tidak mendapat ikan. Ketika hari sudah siang, mereka kembali ke pantai dengan rasa frustasi. Tetapi tiba-tiba Yesus berkata di dalam Kisah Rasul 5, ya, dikatakan demikian, "Gulam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi apa yang diperintahkan Tuhan, tebarkanlah jalamu ke kanan." Jika Simon mendengar perintah Tuhan harus menebarkan jala ke kanan, walau lama-lama nggak mendapatkan apa-apa, lama dia frustrasi, tetapi firman yang dikatakan Petrus, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Saudara,
apa yang terjadi ketika jala ditebarkan, padahal itu dari garis pantai. Dan apa yang terjadi setelah Daud melakukannya, setelah Petrus melakukannya, Petrus menangkap sebuah iklan besar, sehingga jala mereka mulai goyah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan membawa berkat, ketaatan membawa berkat dan berdampak luar biasa. Tetapi sebaliknya, ketidaktaatan akan membuat tidak ada perubahan apa-apa. Saudara, saya percaya dengan pantang menyerah dan mengandalkan Tuhan, maka hidupmu akan berubah from nothing menjadi to something. Saudara kasih Tuhan, ya hari ini ya saya sudah menyampaikan 3 hal mengapa kita sering sulit mengalami perubahan karena adanya ketidakpercayaan. Ya, itu yang menyebabkan kita menjadi terbatas. Ya, tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, apa yang ada yang terbatas dalam hidup kita, ya bersama Tuhan kita mampu melakukan dan kita cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara miliki kepercayaan bahwa saudara diciptakan perlengkapi dengan yang terbaik. Karena diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya kita punya kuasa yang sama, kita diperlengkapi untuk menaklukkan semua apa yang ada di dunia ini. Kepercayaan itu, ya jangan miliki ketidakpercayaan. Kalau kita memiliki ketidakpercayaan, maka kita akan menjadi lemah. Ya, kita tahu Tuhan punya rencana atas hidup kita. Ya, bahkan Tuhan menggariskan kita menjadi kepala bukan ekor. Ya, supaya kita cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Dan yang kedua, mengalami perubahan karena seringkali kita lebih banyak daripada mendengar suara. Don't let the noise of other opinions drown out inner voice. Ya, jangan biarkan opini perkataan orang lain mengenggalapkan suara dari dalam hatimu, suara dalam dirimu, ya suara Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Ya, jadi kita jangan sering mendengarkan suara-suara orang lain di luar. Ya, itu akan menjadi kita lemah. Ketika kita mendengarkan apa yang Tuhan katakan, maka kita akan punya kekuatan yang baru. Dan yang ketiga, mengapa kita sulit mengalami perubahan? Karena seringkali kita nggak taat. Padahal ketaatan itu akan membawa dampak yang besar. Seperti apa yang Petrus alami ketika dia taat kepada Tuhan, menebarkan jala pada waktu itu, pada semalam-malaman nggak dapat ikan. Tapi ketika yang menyulut sesuatu yang luar biasa, ya melihat hasil dampak yang besar. Sudah kasih Tuhan, 3 hal inilah yang perlu kita petik, kita pelajarin, kita perhatikan di masa-masa pandemi ini. Saya percaya ketika kita melakukan 3 hal ini, saya percaya kita bukan akan melihat satu masalah, tapi kita akan bersama Tuhan melalui proses, ya, dan berjalan bersama Tuhan dalam persiapan yang dipersiapkan Tuhan untuk kita keluar sebagai pemenang. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itu yang pada malam hari ini. So, jangan meremehkan, menganggap remeh, ya, merendahkan diri kita sendiri. Sebab setiap kita diperlengkapi Tuhan secara luar biasa. Artinya apa? Mungkin kita memiliki keterbatasan, kita mengalami kelemahan, tapi ketika kita mau bersama Tuhan, maka kita akan cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Anton.